Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Noviansap dari kelas A dengan NIM 0054. Di sini saya akan coba untuk cari CEO atau mencoba CEO atau Search Engine Optimization di HTML. Ini ya, menerapkan teknik Search Engine pada HTML. Jadi ada basic tag HTML yang digunakan untuk menambahkan kinerja SEO. Yang pertama itu adalah title tag. Jadi title tag merupakan tag yang paling penting yang harus disertai nih. Kenapa? Karena dia tuh bisa nyari tahu konten dan keseluruhannya itu dari title. Title tag itu di mana sih kalau di HTML? Nih, kalau kalian ke website terus kalian lihat yang paling atas yang ini, itu titelnya nih, 7 basic tag HTML ini titelnya gitu. Contoh ya, masuk ke codingan kita. Contoh saya di sini gunakan, mau saya coba website saya yang sudah di hosting saja nih. Sebentar. Agak ngelag nih guys. Peraturan di bulan Ramadan Milo. Mana punya nggak Milo? Kamu nggak percaya cita? Oke, mari kita coba di codingannya ya. Bentar. Oke, untuk codingan saya, kita pakai yang ini aja kali. Kita bikin dari yang latihan aja deh, yang ini nih. Oke, jadi untuk titel di sini ya, nih basic. Jadi kita harus nambahkan titel tag. Karena itu yang paling penting. Contoh misal di sini kita mau ngebahas tentang calon cawapres, capres, pres 2023 menurut pendapat menurut pendapat dapat apa ya, mantan mantan presiden kita. Nah, contoh kita buat situs politik ya. Nah, titel tuh yang ini nih, capres 23 menurut. Nah, kita tuh harus titelnya tuh sesuai. Jadi usahakan titelnya tuh yang gampang diingat, tidak terlalu panjang. Contoh mungkin ini biar lebih efektif ya. Capres untuk presiden. Oh sorry, 2024 ya. Lupa ntar ganti tahun. Nah, contoh kayak gini. Jadi terlalu panjang, singkat, padat, jelas. Biar apa? Biar itu mudah ditemukan oleh pengguna gitu. Lalu selanjutnya ada meta description tag atau sama seperti title, description tag biasanya akan muncul pada hasil pencarian Google dalam bentuk potongan teks singkat yang menjelaskan konten Anda. Nah, pastikan Anda mencantumkan kata kunci yang relevan pada title tag dan meta description tag. Nah, kalau meta description tag itu, coba kita lihat metode gimana ya. Nah, gini nih. Itu misal description. Kita bikin meta di sini ya. Kalau charset ini kan default ya, kita bikin meta sendiri. Nah, kita tuh harus lengkap di sini. Description, kontennya apa? Ini tuh tentang deskripsi, kontennya apa sih? Pendapat,
Mantan presiden tentang capres dan cawapres tahun 2024. Oke, contoh seperti itu. Nah, ini namanya meta tag ya, meta description tag. Lalu selanjutnya ada keywords nih. Keywords itu apa sih? Itu tuh nanti biar orang yang nyari tuh keywordsnya apa gitu. Kok nggak ada ya? Keywords. Oh, sorry, dari name dulu. Name-nya, kok menu sih? Maaf ya, ini udah jam setengah dua. Jadi rada ngelag anjay. Name dulu nih. Keywords. Kontennya apa aja? Misal, Capres 2024. Terus, Pemilu 2024. Capres menurut pandangan mantan presiden. Nah, ini tuh jadi diperjelas lagi gitu. Dalam metanya itu ada apa aja sih. Terus ada author. Nah, author sendiri itu biasanya kalau misal ya, ada website Kompas. Nah, dia tuh pasti nyiapin Kompas. Jadi ketika kita ketik Kompas, yang keluar tuh bukan Kompas arah, bukan. Tapi website kompas.com. Kenapa? Karena dia nyantumin Kompas di situ. Begitupun dengan CNN dan seterusnya. Itu untuk meta tag ya. Nah, coba kita untuk header tag. Header tag sendiri ya, itu tag yang ini. Jadi usahain nih, header tag itu di paling awal kayak ini nih. Yang paling gede, judulnya yang paling gede. Dan judul itu biasanya harus sesuai dengan titel. Kenapa? Biar dikira orang itu tuh nggak asal apa ya, kayak, ah ini mah ngebohong, clickbait. Clickbait tuh kayak penipuan. Nah, biar nggak dikira kayak gitu, makanya kita harus sesuaikan. Bisa dengan cara disetting jadi ke tengah lah, tulisan jadi gede, berwarna. Nah, itu untuk header tag, header, bukan ya. Nah, untuk alternate text sendiri itu dari gambar nih. Contohnya kayak gambar ini. Kita kan di sini ada gambar ya. Nah, ini tuh misal ya gambarnya tuh nggak ke detect, nggak ke download, error atau segala macam. Nah, kalau gambarnya nggak ada, kita pakai alternate. Alternate itu ngejelasin si gambar itu apa sih. Contoh ya, di sini image mana nih. Nah, misal, itu ada alternate nih gambar tapi entah kenapa nggak keluar ya. Hmm, contoh ya, kita ke Kompas, kita cari berita, gini nih, terus kita lihat gambarnya. Nih, nah, kenapa ini nggak keluar ya? Harusnya ini keluar nih. Kayak saya juga nih, nyentuhin sini. Search-nya apa? Nah, alternate itu apa sih? Ini harusnya keluar nih teks ini. Itu ya untuk alternate ya. Nah, kenapa enggak ternyata? Open Graphic itu memungkinkan untuk mengontrol bagaimana informasi ditampilkan saat dibagikan melalui media sosial. Jadi ini tuh kayak kalau kita apa ya, nge-share gitu. Tuh, jadi kita membutuhkan judul, deskripsi, dan gambar yang relevan isi konten Anda. Coba cari. Nah, jadi contohnya di sini nih. Ini ada dua perbandingan ya. Pertama itu, ini contoh ya kita lihat dulu. Ini tuh dia pakai Open Graph metode. Contohnya di mana di sini di linknya. Kalau ngebahasin lihat terus pas di share tuh dia nampilin satu thumbnail istilahnya. Thumbnail khusus gede.
Nah, thumbnail itu kan istilahnya harus bisa menarik pelanggan ya. Harus bisa menarik orang. Gambarnya jelas, tulisannya jelas, simple, terlalu judulnya pun jelas. Tuh. Ini tag utamanya, 7 cara untuk sukses. Terus ininya tuh. Terinspirasilah belajar untuk bagaimana menjadi sukses. Nah, itu kalau yang bagus nih. Kalau yang salah nih, ini dia nggak ada thumbnail, terus kayak, ya itulah. Nah, contoh kayak gini nih. Ada image-nya, ada title, ada deskripsi. Ini yang bagus kayak gini nih. Image, title, sama description. Itu open graph, guys. Terus ini ada Kanokinetic. Kita coba cari Kanokinetic. Nah, kalau Kanokinetic sendiri itu tuh, tag. Jadi kalau kita punya tag yang serupa nih, kalau kita punya konten serupa, misal Capres 2024 dengan mantan presiden. Terus ada capres terdahulu dengan mantan presiden itu kan hampir mirip-mirip ya, cuma beda tahun. Kita bisa pakai kanokinal tag buat apa? Buat membedakan. Jadi memprioritaskan yang mana yang harus diprioritaskan gitu. Yang terakhir ada skema markup. Adalah keseluruhan dari sistem tag HTML dengan menggunakan skema markup. Anda dapat memberitahu mesin pencari tentang potongan informasi penting pada konten Anda. Jadi mencakup kayak detail seperti kontak, produk, resep. Nih, contoh ya. Kita ambil website trip.co.id itu. Ada skema markup seperti di bawah pada HTML-nya. Jadi yang ini nih markupnya. Name, jual beli aset digital, cryptocurrency, operating system Android, finance, bla bla bla. Nah, jadi yang di luar yang dikasihin tuh ini nih, jual beli Bitcoin bla bla bla. 24 jam instan ke 61 bank di Indonesia dan seperti terdah. Yang jual beli satu saja. Jadi yang dia tampilin di deskripsinya itu kan kalau kita nyari sesuatu ya, contohnya. Nah, yang keluarnya itu yang utama nih, Kompas TV. Berita, video, bla bla. Kompas TV adalah, nah ini tuh yang utama nih, baris yang utama, yang sesuai dengan search engine. Kita kan nyari berita Kompas ya. Contoh deh apa itu Java language. Nah nanti yang keluar di sini tuh, yang utama itu menyangkut ke Java-nya. Nah, yang di sini, yang masuk ke bagian bawah itu adalah apa yang kita cari kan nyarinya tuh penjelasan ya. Jadi yang dimuncul juga penjelasan tuh Java merupakan bla 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 bla. Gede pun yang lain tuh. Itu tuh disebut dengan skema markup. Skema markup language. Dan itu tuh yang utama, mencakup seluruh keseluruhan. Oke, mungkin sekian tentang penerapan teknik search engine optimization pada HTML. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.